Bab 1, Spesialis Senjata, Ling Tian. Penerjemah, Kurazitolan Zuraiter Editor, Lucas Lincoln. Di kamar bergaya antik, Ling Tian tersentak bangun. Tidak baik, aku telah jatuh ke dalam jebakan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka matanya saat dia secara refleks menamparkan tangannya ke tanah, berniat menggunakan kekuatan balasan yang dihasilkan untuk melompat dan melarikan diri. Ini adalah reaksi naluriah untuk anggota pasukan khusus yang luar biasa. Saat tangannya menyentuh tanah, rasa sakit yang menyakitkan menyentak melalui tangannya seperti kilat, bersama dengan ledakan ketidakberdayaan. Ling Tian membuka matanya saat pikirannya bergetar. Tian, kamu akhirnya bangun. Suara seorang wanita yang lembut dan terkejut terdengar di telinganya. Ling Tian melihat ke arah sumber suara dan menemukan wajah lembut penuh cinta menatapnya dengan penuh perhatian. Dia melihat kecantikan klasik yang sangat cantik dan benar-benar sangat cantik. Dalam benak Ling Tian, aliran ingatan yang akrab terbentang. Ling Tian, warga Hua. Sebelumnya melayani di negara divisi tentara elit Wolfang, divisi angkatan darat, ia memberikan perbuatan berjasa yang tak terhitung banyaknya selama dinasnya. Dia mengambil bagian dalam kompetisi pasukan khusus internasional, memenangkan kehormatan kombatan individu teratas, dan diakui sebagai Raja Spesialis Senjata. Kemudian, dalam misi multinasional peringkat SSS, kesalahan kecil di pihaknya menyebabkan pengorbanan seorang kawan. Dipenuhi rasa bersalah, dia memilih untuk pensiun dan meninggalkan divisi Wolfang. Setelah pensiun, tidak ada kabar tentang dia untuk beberapa waktu. Dia memilih untuk pergi ke luar negeri dan menjadi kartu truf dari organisasi tentara bayaran yang terkenal secara internasional. Setiap misi yang dia ikuti akan memiliki tingkat keberhasilan 100% yang tak tertandingi. Meskipun dia telah pensiun dari divisi Wolfang bertahun-tahun yang lalu, hatinya masih bersama tanah airnya. Selama misi merugikan bangsa Hua, dia tidak hanya akan menolak misi, tetapi dia juga akan mengungkap identitas orang yang mengeluarkan misi dan membantainya secara brutal. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi duri di sisi setiap bangsa selain bangsa Hua. Di mata negara lain, dia adalah bom waktu. Pembantaian dan pertumpahan darah akan mengikuti kemanapun dia pergi. Berbagai negara mulai berkomplot melawannya, tanpa mengeluarkan biaya untuk menyewa pembunuh kelas dunia. Namun, kehidupan Ling Tian semakin nyaman seiring berjalannya waktu dan para pembunuh menghilang ke udara tipis. Akhirnya, tidak ada pembunuh yang mau menerima misi bunuh diri lagi. Mencoba membunuh Ling Tian sama saja dengan bunuh diri. Pernyataan ini secara universal diakui oleh dunia pembunuh dan tentara bayaran. Dia, Ling Tian, tidak hanya seorang spesialis senjata yang tangguh, tetapi dia juga seorang praktisi master form dan will boxing yang bahkan berhasil mengolah energi internalnya. Dia jarang bisa bertemu lawan di seluruh dunia, bahkan pada kesempatan langka dia bertemu satu, dia tidak pernah kalah. Belum lama ini, Ling Tian menerima kabar dari broker terpercayanya. Air Nation telah menciptakan jenis senjata biologis yang tidak berwarna dan tidak berasa. Mereka berencana untuk membawa senjata itu ke negara Hua, untuk melakukan konspirasi yang mengerikan. Secara alami Ling Tian tidak akan duduk diam dan membiarkan ini terjadi. Dia mengambil tindakan. Dengan bantuan makelarnya, lokasi senjata biologis dapat ditentukan. Tepat ketika dia berhasil mengukir jalur darah dan memasuki laboratorium bawah tanah, dan tepat ketika dia akan menghancurkan kumpulan senjata biologis, laboratorium bawah tanah tiba-tiba ambruk, menjebaknya di dalam sangkar yang tertutup rapat. Ketika dia melihat senegaranya muncul di luar kandang satu persatu, dengan senjata api di tangan mereka, Ling Tian langsung mengerti. Ini adalah konspirasi, konspirasi melawan dia. Dia dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Jika tidak, dengan tingkat kecerdikannya, konspirasi warga negara tidak akan pernah berhasil. Bahkan sampai saat kematian, Ling Tian tidak bisa mengetahuinya. Hahaha. Saat pikiran melintas di benaknya, Ling Tian tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tian, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibumu. Suara lembut itu terdengar lagi, kali ini dengan sedikit kecemasan. Pikiran Ling Tian dalam kekacauan. Dia benar-benar yakin dia tidak mengenali wanita di depan matanya. Namun, sorot mata wanita ini tampak penuh ketulusan dan tanpa kepalsuan apapun, seolah-olah dia sedang melihat kerabatnya sendiri. Sama seperti Ling Tian sedang bersiap untuk memulai debat dengan wanita cantik ini, aliran kenangan asing mengalir ke pikirannya. Ling Tian merasa seperti disambar petir,
benar-benar tercengang seolah-olah ada tekanan yang diterapkan pada titik akupunturnya. Satu-satunya hal yang membuat Ling Tian senang adalah bahwa orang ini juga bernama Ling Tian, Duan Ling Tian. Duan Ling Tian, 15 tahun. Kota Angin Segar, murid keluarga Li dengan nama keluarga lain. Ibunya, Li Rou, adalah penatua ke-9 keluarga Li. Ayahnya, dalam ingatannya, tidak ada orang seperti itu sejak awal. Dalam proses penggabungan dengan segmen ingatan asing ini, Ling Tian menemukan alasan Duan Ling Tian terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Pagi ini, putra bungsu tetua ketujuh keluarga Li, Li Xin, menghina Duan Ling Tian dengan menyebutnya anak haram yang hanya mengenal ibunya tetapi tidak ayahnya. Duan Ling Tian menjadi marah, dan mulai berkelahi dengan Lin Si. Tapi bagaimana mungkin Duan Ling Tian, yang bahkan belum mencapai tahap tempering tubuh, bisa menandingi Li Xin, yang telah mencapai tahap 2 temperatur tubuh. Dia segera terluka parah oleh Li Xin dan dikirim ke ambang kematian. Sama seperti Duan Ling Tian menghirup udara terakhirnya, Ling Tian mengambil alih seluruh keberadaan Duan Ling Tian, termasuk tubuh dan ingatan Duan Ling Tian. Setelah sepenuhnya menyatu dengan ingatan asing, Ling Tian menghela nafas. Dia tahu, mulai saat ini dan seterusnya, dia akan menggunakan identitas Duan Ling Tian untuk mengintegrasikan dirinya ke dunia asing ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi Duan Ling Tian, dan Duan Ling Tian akan menjadi dia. Nyonya, Patriark mengirim obat. Sebuah suara terdengar dari sisi telinganya, membuat Duan Ling Ting mendongak ke arah sumber suara. Seorang gadis pelayan buru-buru memasuki ruangan dan menyerahkan kotak kecil dan indah di tangannya kepada Li Rou. Aroma obat melayang di udara segera saat kotak kecil dibuka. Tian, ayo, minum pil obat ini. Ibu akan mengobati lukamu. Li Rou mengeluarkan pil obat yang tampak gelap dari kasing dan mengarahkannya ke depan mulut Duan Ling Tian. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Ling Tian membuka mulutnya dan menelan pil. Pil itu larut saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi arus hangat saat memasuki tubuhnya. Selanjutnya, Duan Ling Tian memperhatikan bahwa Li Rou telah meletakkan tangannya di dadanya. Aliran arus es dingin masuk ke tubuhnya, melarutkan arus hangat dari pil dan mengobati luka-lukanya. 1 jam kemudian, Li Rou selesai. Duan Ling Tian memperhatikan bahwa setengah dari rasa sakit yang sakit di tubuhnya telah menghilang, tidak memiliki ketegangan apapun. Dia terkejut. Apakah yang dia ambil barusan semacam ramuan kehidupan? Sementara itu, Duan Ling Tian memperhatikan bahwa wajah Li Rou pucat, saat butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Jelas, dia menghabiskan terlalu banyak energi asal dalam mengobati luka-lukanya. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Hati Duan Ling Tian terasa hangat. Suaranya terdengar akrab, tanpa sedikit pun artifisial. Ibu baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Li Rou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Demi putranya, mengeluarkan sedikit energi asal ini bukanlah apa-apa. Setengah jam kemudian, gadis pelayan memasuki ruangan dan dengan ringan berkata, Nyonya, Patriark mengirim seseorang untuk menanyakan apakah Anda akan melepaskan Tuan Muda Xin sekarang. Patriark dan Penatua ketujuh masih menunggu di aula hukuman. Petik 2. Lepaskan dia. Pergi beritahu orang yang dikirim oleh Patriark, bahwa saya akan menangani masalah ini sendiri. Petik 2. Ekspresi lembut dan ramah di wajah Li Rou benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi sedingin es, menyebabkan ruangan terasa seolah-olah suhunya sedikit turun. Hati Duan Ling Tian bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini, yang secantik bunga, akan sangat protektif. Bu, pil apa yang kamu berikan padaku tadi? Saya merasa luka saya hampir sembuh. Petik 2. Duan Ling Tian bangkit dari tempat tidur, dengan ringan meregangkan tubuhnya. Anak bodoh, itu adalah pil cedera emas kelas 8, Li Rou tersenyum ringan. Pil cedera emas kelas 8. Duan Ling Tian menyaring ingatan asing di benaknya. Ternyata bahkan di dalam keluarga Li Kota Angin Segar, hanya ada 2 pil cedera emas kelas 8 ini. Sekarang, satu telah digunakan padanya, seorang murid dengan nama keluarga lain. Sepertinya ibunya memiliki status yang cukup tinggi di keluarga Li. Tian, Patriark sedang menunggu kita. Ayo pergi. Li Rou membawa Duan Ling Tian ke halaman luas di Li Family Estate. Alat-alat penyiksaan diletakkan berserakan di sekitar halaman yang luas. Disinilah hukuman dalam keluarga Li dilakukan, aula hukuman. Saat itu tepat tengah hari, dan matahari bersinar tinggi di langit. Lingkungan aula hukuman dipenuhi dengan orang-orang.
Murid keluarga Li datang untuk menonton pertunjukan. Di tengah halaman, seorang pemuda diikat ke tiang di bawah terik matahari dengan dua pria parubaya berdiri di sisinya. Pria parubaya bermata juling di sisi kanan memiliki ekspresi marah ketika dia melihat kedatangan Duan Lingtian dan ibunya. Duan Lingtian telah tiba, pil cedera emas kelas 8 yang berharga bagi keluarga memiliki efek yang sangat kuat. Ya, saya ada di sana ketika Duan Lingtian dibawa pergi, setengah mati, tetapi sekarang, setelah meminum pil cedera emas kelas 8, dia kembali menjadi penuh semangat dan vitalitas. Biasanya, Lin Xin hanya dengan santai menggertak Duan Lingtian dan Penatua ke-9 tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, kali ini dia menimbulkan luka parah sehingga Duan Lingtian hampir mati, tentu saja Penatua ke-9 akan marah. Satu demi satu, murid keluarga Li mulai berbisik satu sama lain saat mereka menyadari kedatangan Li Rou dan Duan Lingtian. Kepala keluarga, Li Rou membawa Duan Lingtian untuk memberi hormat kepada pria paruh baya di sebelah kiri. Penatua ke-9, mengenai masalah hari ini, putraku Li Xin salah. Di sisi lain, putra Anda baik-baik saja sekarang, namun putra saya terbakar matahari sepanjang sore. Bisakah kita mengecewakannya sekarang? Pada saat ini, pria parubaya bermata juling, Penatua ke-7 keluarga Li Kun memiliki ekspresi gelap. Siapa yang mengira bahwa Li Rou bahkan tidak mau repot-repot menjawabnya dan langsung mengabaikannya. Li Rou membawa Duan Lingtian ke depan Li Xin yang diikat. Tian, sekarang saatnya untuk membalasnya dengan cara yang sama seperti dia melukaimu sebelumnya. Bab 3, Teknik Berdaulat Perang 9 Naga. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas Lincoln. Mati. Raungan yang dipenuhi amarah meledak di dalam pikiran Duan Lingtian. Duan Lingtian langsung merasakan sakit yang tajam yang hampir membuatnya pingsan. Rasa sakit yang tajam berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan tubuh Duan Lingtian bergetar. Tidak mustahil. Anda bukan orang di dunia ini. Begitu dekat, hanya sedikit lagi, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Suara serak itu tiba-tiba terdistorsi seolah-olah menemukan sesuatu yang menyebabkannya merasakan ketakutan yang hebat. Setelah mengaum sekali lagi, suara itu menghilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Setelah rasa sakit yang tajam mereda, Duan Lingtian akhirnya mulai pulih. Segera, matanya terbuka lebar, dan aliran ingatan yang sangat kompleks dan asing mengalir ke otaknya saat dia dengan paksa merebutnya. Ini, bahkan dengan dua pengalaman seumur hidup, Duan Lingtian masih tercengang oleh aliran kenangan. Kenangan ini milik Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, 10.000 tahun yang lalu, yang merupakan salah satu dari 7 Kaisar Bela Diri besar Benua Awan. Benua Awan adalah nama umum untuk dunia ini. 7 Kaisar Bela Diri besar 10.000 tahun yang lalu adalah tokoh-tokoh hebat yang berdiri di puncak Benua Awan yang hampir setara dengan dewa, mereka sangat kuat dan memandang rendah rakyat jelata. Sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk memetik bintang dan menutupi matahari dan bulan hanya dengan merentangkan tangan mereka. Di era itu, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dianggap yang terkuat di antara 7 Kaisar Bela Diri Agung. Dia pernah merebut tubuh orang lain dan memilikinya dengan jiwanya untuk mencapai kelahiran kembali, sehingga memungkinkan dia untuk menjalani dua kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, selain mengejar puncak seni bela diri, dia juga seorang alkemis yang luar biasa. Dalam kehidupan keduanya, dia adalah seorang pengrajin senjata yang tangguh dan bahkan meneliti teknik prasasti untuk menyelesaikan penguasaannya. Sulit dipercaya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali adalah sosok dewa dari benua awan. Jika dia bisa menyelesaikan 3 kehidupan kelahiran kembali, teknik kelahiran kembali 3 kehidupan akan lengkap. Pada saat itu, bahkan jika 7 Kaisar Bela Diri Agung yang tersisa bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Hahaha, Duan Lingtian mulai tertawa. Awalnya dia khawatir tentang bagaimana dia akan mulai berkultivasi dengan tubuh yang rapuh ini, tetapi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali baru saja mengiriminya hadiah yang bagus dan tepat waktu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dia akan mengolah teknik penguasa perang 9 naga. Dalam kehidupan pertama Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia adalah seorang alkemis kelas kerajaan. Karena itu, meramu beberapa larutan obat untuk mandi obat adalah tugas yang mudah bagi Duan Lingtian. Di mata orang-orang biasa di seluruh benua awan, para alkemis dibagi menjadi 9 kelas,
dengan kelas 9 sebagai yang terendah dan kelas 1 sebagai yang tertinggi. Namun, hanya tokoh-tokoh hebat yang berdiri di puncak benua awan yang benar-benar tahu bahwa di atas pangkat alkemis kelas 1 sebenarnya ada jajaran alkemis kelas kuasi royal dan alkemis kelas kerajaan. Kaisar bela diri kelahiran kembali adalah satu-satunya alkemis kelas kerajaan di seluruh benua awan. Bu, aku butuh beberapa bahan obat. Duan Lingtian memberikan secarik kertas kepada ibunya Li Rou. Tian, ini semua adalah bahan obat yang meningkatkan dan memperkuat tubuh. Dahulu kala, saya memperoleh beberapa bahan obat dan meminta Grand Elder untuk mempersiapkannya untuk Anda, tetapi tidak ada efek sama sekali. Petik 2. Li Rou melirik daftar obat, dan, meskipun dia tidak berpengalaman dalam pemurnian pil, dia masih bisa mengenali bahan obat dalam daftar. Keluarga Li Grand Elder Li Huo adalah seorang alkemis kelas 9, dan satu-satunya alkemis dalam keluarga Li, dengan demikian ia memiliki status tinggi dalam keluarga. Bu, aku ingin mencoba. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas dan pantang menyerah. Baik, ibu akan membelikannya untukmu, kata Li Rou sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh perhatian. Menurutnya, selama anaknya bahagia, bagaimana jika bahan obat itu terbuang percuma? Bagaimanapun, mereka hanyalah harta duniawi belaka. Setengah jam kemudian, Li Rou kembali dengan bahan obat yang diminta oleh Duan Lingtian. Tian, apakah kamu perlu ibu untuk meminta bantuan Grand Elder untuk menyiapkan bahan obat? Bu, itu tidak perlu. Serahkan saja padaku. Setelah menerima bahan obat, pemuda itu kembali ke kamarnya. Jangan bilang Tian sedang berpikir untuk mengolah bahan obat itu sendiri. Tak apa, asalkan dia bahagia. Lagi pula bahan obat itu tidak beracun. Aku akan membiarkan dia menghibur dirinya sendiri. Hati Li Rou bergerak, tapi dia tidak peduli. Duan Lingtian meminta Li Rou membelikannya total 7 jenis bahan obat umum untuk meramu cairan penempat tubuh 7 harta karun. Cairan obat ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan konstitusi fisik dan meningkatkan kecepatan di mana seniman bela diri tahap tempering tubuh dibudidayakan. Formula obat dari Seven Treasures Body Tempering Liquid telah dianggap punah di benua awan sejak lama. Formula ini ditemukan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali di reruntuhan kuno selama kehidupan keduanya. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya selama kehidupan ketiganya, tetapi manfaatnya sekarang dituai oleh Duan Lingtian. Meramu cairan obat berbeda dari memurnikan pil obat. Untuk memperbaiki pil obat, pertama-tama seseorang akan membutuhkan pembentukan pil fire, kemampuan yang hanya dapat dicapai oleh alkemis bertingkat. Namun, meramu cairan obat hanya membutuhkan formula. Dengan pengetahuan tentang bahan obat yang diperlukan dan urutan bahan obat yang harus disiapkan, siapapun dapat meramu cairan obat. Meramu Seven Treasures Body Tempering Liquid untuk pertama kalinya, Duan Lingtian dengan kikuk menyia-nyiakan 1 jam sebelum akhirnya berhasil menciptakan cairan obat sesuai dengan formula dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Setelah berhasil, dia menyuruh gadis pelayan ibunya menyiapkan air hangat dan bak mandi. Duan Lingtian menuangkan cairan tempering tubuh 7 harta karun ke dalam tong, mencampur semuanya dengan amah, dan melepas pakaiannya sebelum melompat masuk. Duduk bersila di dalam laras, Duan Lingtian bisa dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah cairan penempat tubuh 7 harta karun yang menyatu ke dalam tubuhnya dan mengubah konstitusi fisiknya. Menutup matanya, Duan Lingtian mulai mengolah teknik penguasa perang 9 naga. Teknik penguasa perang 9 naga dipisahkan menjadi 9 bentuk penguasa perang. Ketika penguasaan teknik tercapai, seseorang akan dapat mengendalikan kekuatan 9 naga dan mencapai budidaya kaisar bela diri dan memiliki kecakapan bela diri yang tak tertandingi. Saat ini Duan Lingtian sedang mengolah bentuk pertama yang dikenal sebagai bentuk ular roh. Di bawah penyerapan serakah tubuh Duan Lingtian, 1 tong obat mandi dengan cepat dikonsumsi. Sementara itu, budidaya bentuk ular roh akhirnya berada di jalur yang benar. Fondasi untuk berubah menjadi seorang seniman bela diri adalah proses penempaan tubuh, penguatan energi vital dan darah, dan metamorfosis tubuh kedagingan. 3 hari kemudian, setelah menyerap tong ketiga cairan obat, Duan Lingtian akhirnya melangkah ke ranah tahap tempering tubuh tingkat pertama. Hualala gelombang. Duan Lingtian keluar dari tong dan berdiri di depan cermin. Dia melihat sosok berbadan sehat yang benar-benar berbeda dari sosok dari 3 hari yang lalu dan mulai tertawa. Dia kemudian mulai meregangkan tubuhnya dan menyadari bahwa tingkat kelenturan tubuhnya sangat mencengangkan.
Ini adalah efek dari mengolah bentuk ular roh, itu akan menyebabkan tubuh menjadi fleksibel seperti ular roh. Mata Duan Lingtian menyipit. Bab 3, Teknik Berdaulat Perang Sembilan Naga. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lucas Lincoln. Mati. Raungan yang dipenuhi amarah meledak di dalam pikiran Duan Lingtian. Duan Lingtian langsung merasakan sakit yang tajam yang hampir membuatnya pingsan. Rasa sakit yang tajam berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan tubuh Duan Lingtian bergetar. Tidak mustahil. Anda bukan orang di dunia ini. Begitu dekat, hanya sedikit lagi, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Suara serak itu tiba-tiba terdistorsi seolah-olah menemukan sesuatu yang menyebabkannya merasakan ketakutan yang hebat. Setelah mengaum sekali lagi, suara itu menghilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Setelah rasa sakit yang tajam mereda, Duan Lingtian akhirnya mulai pulih. Segera, matanya terbuka lebar, dan aliran ingatan yang sangat kompleks dan asing mengalir ke otaknya saat dia dengan paksa merebutnya. Ini, bahkan dengan dua pengalaman seumur hidup, Duan Lingtian masih tercengang oleh aliran kenangan. Kenangan ini milik Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, 10.000 tahun yang lalu, yang merupakan salah satu dari 7 Kaisar Bela Diri Besar Benua Awan. Benua Awan adalah nama umum untuk dunia ini. 7 Kaisar Bela Diri Besar 10.000 tahun yang lalu adalah tokoh-tokoh hebat yang berdiri di puncak benua awan yang hampir setara dengan dewa, mereka sangat kuat dan memandang rendah rakyat jelata. Sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk memetik bintang dan menutupi matahari dan bulan hanya dengan merentangkan tangan mereka. Di era itu, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dianggap yang terkuat di antara 7 Kaisar Bela Diri Agung. Dia pernah merebut tubuh orang lain dan memilikinya dengan jiwanya untuk mencapai kelahiran kembali, sehingga memungkinkan dia untuk menjalani dua kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, selain mengejar puncak seni bela diri, dia juga seorang alkemis yang luar biasa. Dalam kehidupan keduanya, dia adalah seorang pengrajin senjata yang tangguh dan bahkan meneliti teknik prasasti untuk menyelesaikan penguasaannya. Sulit dipercaya, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali adalah sosok dewa dari benua awan. Jika dia bisa menyelesaikan 3 kehidupan kelahiran kembali, teknik kelahiran kembali 3 kehidupan akan lengkap. Pada saat itu, bahkan jika 7 Kaisar Bela Diri Agung yang tersisa bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Hahaha, Duan Lingtian mulai tertawa. Awalnya dia khawatir tentang bagaimana dia akan mulai berkultivasi dengan tubuh yang rapuh ini, tetapi Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali baru saja mengiriminya hadiah yang bagus dan tepat waktu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dia akan mengolah teknik penguasa perang 9 naga. Dalam kehidupan pertama Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia adalah seorang alkemis kelas kerajaan. Karena itu, meramu beberapa larutan obat untuk mandi obat adalah tugas yang mudah bagi Duan Lingtian. Di mata orang-orang biasa di seluruh benua awan, para alkemis dibagi menjadi 9 kelas, dengan kelas 9 sebagai yang terendah dan kelas 1 sebagai yang tertinggi. Namun, hanya tokoh-tokoh hebat yang berdiri di puncak benua awan yang benar-benar tahu bahwa di atas pangkat alkemis kelas 1 sebenarnya ada jajaran alkemis kelas kuasi royal dan alkemis kelas kerajaan. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali adalah satu-satunya alkemis kelas kerajaan di seluruh benua awan. Bu, aku butuh beberapa bahan obat. Duan Lingtian memberikan secarik kertas kepada ibunya Li Rou. Tian, ini semua adalah bahan obat yang meningkatkan dan memperkuat tubuh. Dahulu kala, saya memperoleh beberapa bahan obat dan meminta Grand Elder untuk mempersiapkannya untuk Anda, tetapi tidak ada efek sama sekali. Petik 2. Li Rou melirik daftar obat, dan, meskipun dia tidak berpengalaman dalam pemurnian pil, dia masih bisa mengenali bahan obat dalam daftar. Keluarga Li Grand Elder Li Huo adalah seorang alkemis kelas 9, dan satu-satunya alkemis dalam keluarga Li, dengan demikian ia memiliki status tinggi dalam keluarga. Bu, aku ingin mencoba. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas dan pantang menyerah. Baik, ibu akan membelikannya untukmu, kata Li Rou sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh perhatian. Menurutnya, selama anaknya bahagia, bagaimana jika bahan obat itu terbuang percuma? Bagaimanapun, mereka hanyalah harta duniawi belaka. Setengah jam kemudian, Li Rou kembali dengan bahan obat yang diminta oleh Duan Lingtian. Tian,
Apakah kamu perlu ibu untuk meminta bantuan Grand Elder untuk menyiapkan bahan obat? Bu, itu tidak perlu. Serahkan saja padaku. Setelah menerima bahan obat, pemuda itu kembali ke kamarnya. Jangan bilang Tian sedang berpikir untuk mengolah bahan obat itu sendiri. Tak apa, asalkan dia bahagia. Lagi pula bahan obat itu tidak beracun. Aku akan membiarkan dia menghibur dirinya sendiri. Hati Li Rou bergerak, tapi dia tidak peduli. Duan Lingtian meminta Li Rou membelikannya total 7 jenis bahan obat umum untuk meramu cairan penempat tubuh 7 harta karun. Cairan obat ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan konstitusi fisik dan meningkatkan kecepatan di mana seniman bela diri tahap tempering tubuh dibudidayakan. Formula obat dari Seven Treasures Body Tempering Liquid telah dianggap punah di benua awan sejak lama. Formula ini ditemukan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di reruntuhan kuno selama kehidupan keduanya. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya selama kehidupan ketiganya, tetapi manfaatnya sekarang dituai oleh Duan Lingtian. Meramu cairan obat berbeda dari memurnikan pil obat. Untuk memperbaiki pil obat, pertama-tama seseorang akan membutuhkan pembentukan pil fire, kemampuan yang hanya dapat dicapai oleh alkemis bertingkat. Namun, meramu cairan obat hanya membutuhkan formula. Dengan pengetahuan tentang bahan obat yang diperlukan dan urutan bahan obat yang harus disiapkan, siapapun dapat meramu cairan obat. Meramu Seven Treasures Body Tempering Liquid untuk pertama kalinya, Duan Lingtian dengan kikuk menyia-nyiakan 1 jam sebelum akhirnya berhasil menciptakan cairan obat sesuai dengan formula dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Setelah berhasil, dia menyuruh gadis pelayan ibunya menyiapkan air hangat dan bak mandi. Duan Lingtian menuangkan cairan tempering tubuh 7 harta karun ke dalam tong, mencampur semuanya dengan ama, dan melepas pakaiannya sebelum melompat masuk. Duduk bersila di dalam laras, Duan Lingtian bisa dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah cairan penempat tubuh 7 harta karun yang menyatu ke dalam tubuhnya dan mengubah konstitusi fisiknya. Menutup matanya, Duan Lingtian mulai mengolah teknik penguasa perang 9 naga. Teknik penguasa perang 9 naga dipisahkan menjadi 9 bentuk penguasa perang. Ketika penguasaan teknik tercapai, seseorang akan dapat mengendalikan kekuatan 9 naga dan mencapai budidaya Kaisar Bela Diri dan memiliki kecakapan bela diri yang tak tertandingi. Saat ini Duan Lingtian sedang mengolah bentuk pertama yang dikenal sebagai bentuk ular roh. Di bawah penyerapan serakah tubuh Duan Lingtian, 1 tong obat mandi dengan cepat dikonsumsi. Sementara itu, budidaya bentuk ular roh akhirnya berada di jalur yang benar. Fondasi untuk berubah menjadi seorang seniman bela diri adalah proses penempaan tubuh, penguatan energi vital dan darah, dan metamorfosis tubuh ke dagingan. 3 hari kemudian, setelah menyerap tong ketiga cairan obat, Duan Lingtian akhirnya melangkah ke ranah tahap tempering tubuh tingkat pertama. Hualala gelombang. Duan Lingtian keluar dari tong dan berdiri di depan cermin. Dia melihat sosok berbadan sehat yang benar-benar berbeda dari sosok dari 3 hari yang lalu dan mulai tertawa. Dia kemudian mulai meregangkan tubuhnya dan menyadari bahwa tingkat kelenturan tubuhnya sangat mencengangkan. Ini adalah efek dari mengolah bentuk ular roh, itu akan menyebabkan tubuh menjadi fleksibel seperti ular roh. Mata Duan Lingtian menyipit. Bab 4, Tinju Runtuh. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lucas Lincoln. 3 hari kemudian, Lin Rou memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Tian, kamu. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang halus dan gemetar, dengan ringan meremas lengan Duan Lingtian. Sebagai seniman bela diri tahap pembentukan inti, dia melihat melalui kultivasi Duan Lingtian hanya dengan pandangan sekilas. Tahap pertama dari tahap temperatur tubuh. Putranya akhirnya menyelesaikan tempering tubuhnya dan menjadi seniman bela diri yang lengkap. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia menyaksikan Duan Lingtian gagal menyelesaikan tempering tubuhnya, dan tubuhnya menjadi lebih lemah dan lebih rapuh dari hari ke hari. Dia diam-diam khawatir sepanjang waktu. Bu, kenapa kamu menangis? Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari wajah Li Rou dengan lembut. Ibu baik-baik saja, aku sangat senang, ibu sangat senang. Li Rou menyeka air mata dari wajahnya dan tersenyum. Kecemasan dan kekhawatirannya selama bertahun-tahun akhirnya bisa hilang dari pikirannya. Dengan cepat, dia menyadari bahwa perubahan pada putranya terjadi dalam 3 hari ini. Untuk dapat melalui perubahan seperti itu hanya dalam 3 hari. Dia terkejut. Tiba-tiba,
Dia ingat permintaan Duan Lingtian untuk membeli bahan obat 3 hari yang lalu, dan matanya yang indah menatap lekat-lekat sejenak sebelum hatinya bergetar. Tian, perubahan di tubuhmu, apakah karena bahan obat yang kau minta untuk kubeli tempo hari? Li Rou bertanya untuk menghilangkan kecurigaan. Ya, Bu, Duan Lingtian mengangguk. Kamu meramu obatnya sendiri. Li Rou bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Lingtian mengangguk sekali lagi. Li Rou menarik napas dalam-dalam. Tian, obat apa yang kamu buat, dan kapan kamu belajar cara meramu obat? Hati Duan Lingtian bergerak sedikit. Perselingkuhan tentang Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali terlalu mengejutkan. Selain itu terkait dengan kehidupan sebelumnya, yang akan sangat sulit untuk dijelaskan. Bu, hari itu ketika Li Xin melukaiku sampai pingsan, aku bermimpi sangat aneh. Dalam mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki tua, yang mengajari saya formula untuk sejenis cairan obat. Dia dengan santai membuat alasan. Dia kemudian melanjutkan untuk memberitahu Li Rou tentang cairan tempering tubuh 7 harta karun dan efek keseluruhannya. Meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri body tempering stage. Li Rou tercengang. Dia belum pernah mendengar cairan obat apapun yang mampu meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri tahap tempering tubuh. Apalagi, yang hanya membutuhkan bahan obat umum seperti itu. Dia segera menyadari bahwa formula obat ini bukanlah formula biasa. Sejauh yang dia tahu, ada pil obat yang mampu meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri tahap tempering tubuh, tetapi pil obat itu membutuhkan alkemis bertingkat untuk disempurnakan dengan sukses. Juga, bahan obat yang dibutuhkan sangat mahal sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Tian, jangan beritahu manfaat formula obat ini kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Begitu dia menyadari nilai formula obat, pikiran pertama Li Rou adalah melindungi putranya, jadi dia memperingatkannya dengan ekspresi serius. Bu, aku tahu, aku hanya memberitahu ibuku. Duan Lingtian tersenyum. Menjadi yatim piatu di kehidupan sebelumnya, ia menikmati perasaan cinta keibuan di kehidupan ini. Anakku yang baik. Li Rou mulai tersenyum juga. Dia tersenyum cerah dan terlihat sangat cantik. Tian, sekarang kamu akhirnya melangkah ke tingkat pertama body tempering stage, jadi kamu dapat memilih keterampilan bela diri dari paviliun bela diri keluarga Li. Ya, Bu. Aku akan pergi melihat-lihat. Meskipun ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali tidak kekurangan keterampilan bela diri, dia masih memutuskan untuk melihat demi penampilan. Martial Pavilion, tempat keluarga Li menyimpan keterampilan bela dirinya, adalah lokasi penting yang biasanya dijaga secara pribadi oleh setidaknya satu elder. Penatua kelima. Duan Lingtian memberi hormat kepada penatua di pintu paviliun marsial. Duan Lingtian. Penatua kelima Li Ting sedikit terkejut melihat Duan Lingtian. Begitu dia menyadari perubahan di tubuh Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Kamu, melangkah ke tingkat pertama dari satu tahap tempering tubuh. Duan Lingtian tersenyum ringan dan mengangguk. Sekarang ibumu akhirnya bisa tenang. Oke, Anda bisa masuk dan memilih satu keterampilan bela diri pilihan Anda. Petik 2. Li Ting tersenyum. Dia memiliki hubungan yang baik dengan penatua ke-9 Li Rou. Menjawab dengan gerutuan, Duan Lingtian berjalan ke paviliun bela diri. Duan Lingtian melangkah ke tingkat pertama tahap tempering tubuh. Beberapa pemuda yang baru saja tiba di paviliun bela diri saling memandang dengan heran. Sejauh yang mereka ketahui, keterkejutan yang dibawa Duan Lingtian dengan melangkah ke tingkat pertama dari satu tahap tempering tubuh sama sekali tidak lebih rendah daripada melihat babi betina memanjat pohon atau sapi yang bisa terbang. Di dalam paviliun bela diri, Duan Lingtian mulai membaca keterampilan bela diri. Saat dia membaca keterampilan, dia menyadari bahwa keterampilan bela diri di paviliun bela diri keluarga Li sangat biasa. Keterampilan bela diri peringkat kuning kelas rendah dan menengah ini, menurut pendapatnya, tidak menyebutkan bentuk dan kehendak tinju yang dia latih di kehidupan sebelumnya, bahkan lebih rendah dari tinju militer. Duan Lingtian telah mencapai peringkat Grandmaster di Foam dan Wheel Boxing dan melampaui gurunya. Berpikir sampai titik ini, dia meninggalkan paviliun bela diri. Penatua kelima Li Ting memperhatikan Duan Lingtian berjalan keluar dengan tangan kosong, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Apa? Tidak menemukan sesuatu yang cocok. Duan Lingtian mengangguk. Puff. Tiba-tiba, suara tawa masuk ke telinga Duan Lingtian. Sepertinya kamu, Duan Lingtian,
meremehkan seni bela diri di paviliun bela diri keluarga Li kami. Aku ingin tahu, keterampilan bela diri seperti apa yang ibumu berikan kepadamu secara pribadi untuk memungkinkanmu menjadi begitu sombong. Duan Lingtian, saya mendengar Anda telah melangkah ke tingkat pertama tahap temperatur tubuh, bagaimana kalau saya meminta panduan tentang beberapa gerakan? Suaranya menyiratkan sarkastis. Duan Lingtian mengangkat kepalanya. Baru kemudian dia menyadarinya. Tanpa sadar, Li Xin juga telah tiba di paviliun bela diri dengan bekas memar di pipinya. Dia memandang Duan Lingtian dengan ekspresi provokasi. Fiuh, aku penasaran siapa itu, dan ternyata itu kamu. Hehe, wajahmu masih sakit. Dihadapkan dengan provokasi Li Xin, Duan Lingtian tidak marah tetapi malah tertawa. Duan Lingtian, aku ingin menantangmu. Biarkan Penatua kelima bersaksi, apakah Anda berani menerima tantangan saya? Li Xin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Insiden dari 3 hari yang lalu tidak diragukan lagi merupakan aib yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar memalukan baginya. Selama 3 hari terakhir, hal yang paling ingin dia lakukan adalah membalas dendam. Hari ini, ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian telah melangkah ke tingkat pertama tahap temperatur tubuh, dia segera bergegas. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian sekarang adalah seorang seniman bela diri, dan jika dia terluka parah dalam pertempuran resmi, menurut aturan keluarga, Ibu Duan Lingtian tidak bisa berbuat apa-apa, tidak peduli seberapa marahnya dia. Tentu saja, prasyaratnya adalah Duan Lingtian menerima tantangannya. Dihadapkan dengan provokasi Li Xin, mata Duan Lingtian menyipit, sambil tersenyum ringan, mengapa saya tidak berani? Duan Lingtian, jangan gegabah. Penatua kelima Li Ting mengerutkan kening. Menurutnya, Duan Lingtian hanya berada di level pertama body tempering stage. Selain itu, dia tidak mengembangkan seni bela diri apapun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Li Xin, yang sudah berada di level kedua body tempering stage? Bagus, Duan Lingtian. Anda punya nyali. Li Xin tertawa puas dengan cara yang menunjukkan rencananya telah berhasil. Penatua kelima, tolong beri kesaksian tentang pertempuran di antara kita untuk mencegah Penatua ke-9 mengganggu saya nanti. Li Xin sebentar melihat ke arah Li Ting dengan hormat. Ya, Penatua kelima, mohon bersaksi, saya tidak ingin Penatua ke-7 menyusahkan saya nanti. Duan Lingtian enggan menunjukkan kelemahan. Jika itu beberapa hari yang lalu, dia akan memiliki sedikit ketakutan terhadap Li Xin, yang telah mencapai tahap tempering tubuh tingkat kedua. Namun, setelah mengetahui seni bela diri di dalam paviliun bela diri sulit untuk dianggap serius, dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan Li Xin. Anak ini terlalu gegabah, sudahlah, ini akan memberinya pelajaran. Li Ting mengerutkan kening sambil melirik Duan Lingtian saat dia berdiri dan berjalan keluar dari paviliun bela diri. Murid keluarga Li yang melewati paviliun bela diri memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, ada pertunjukan untuk dilihat. Di ruang kosong di luar paviliun bela diri, Duan Lingtian dan Li Xin berdiri saling berhadapan. Li Ting, yang bertindak sebagai saksi, berdiri di samping. Duan Lingtian, hari ini saya akan mengembalikan penghinaan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali kepada Anda 10 kali lipat. Li Xin memiliki senyum yang tidak menyenangkan di wajahnya, seolah-olah Duan Lingtian adalah ikan di talenannya yang siap untuk disembelih. Maka kita perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan, Duan Lingtian tertawa. Li Xin menjadi marah karena malu, dan berteriak keras, kamu mencari kematian. Menghentakkan kakinya di tanah, dia berlari dengan kecepatan penuh seperti harimau ganas yang berlari menuruni gunung. Tinju harimau yang ganas. Tangannya melambai, secara bertahap membentuk arus, dan menyapu lurus ke arah Duan Lingtian. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengah, tinju harimau sengit. Li Xin sangat tangguh, Fierce Tiger Fist miliknya jelas telah dikultivasikan ke tahap awal. Duan Lingtian baru-baru ini melangkah ke tingkat pertama tahap tempering tubuh, jadi dia mungkin bahkan belum mengembangkan keterampilan bela diri apapun, untuk benar-benar cukup berani menerima tantangan Li Xin, dia benar-benar tidak takut mati. Penatua kelima menjadi saksi hari ini, dan bahkan jika Duan Lingtian terluka parah lagi, selama dia tidak mati, Penatua ke-9 tidak dapat melakukan apapun pada Li Xin tidak peduli seberapa marahnya dia. Murid-murid keluarga Li di sekitarnya sedang berdiskusi satu demi satu, tidak ada yang memiliki harapan tinggi untuk Duan Lingtian. Bagaimanapun, perbedaan antara level pertama dan level kedua dari body tempering stage terlalu besar.
Tinju harimau yang ganas. Sepertinya si catfish bagiku. Petik 2. Sudut mulut Duan Lingtian bergerak, membentuk senyum menghina. Menurutnya, seni bela diri yang digunakan Li Xin penuh dengan kekurangan, dan dia memiliki lebih dari 100 cara untuk mengatasi serangan itu. Pada akhirnya, dia memilih metode yang paling langsung. Deng! Di depan mata orang banyak, Duan Lingtian juga berlari dengan kecepatan penuh dan mencegat serangan itu. Tepat ketika tinju Li Xin hendak melakukan kontak, tubuh bagian atasnya membungkuk ke belakang ke tingkat yang mengkhawatirkan dan dia menghindari tinju Li Xin saat tubuhnya menyapu Li Xin, dengan cepat mendarat di belakangnya. Sekarang, kaki Duan Lingtian tersentak, dan tubuhnya dengan gesit berputar. Mengepalkan tangan kanannya, tubuh bagian atasnya tiba-tiba membungkuk ke belakang saat kedua lengannya ditarik ke belakang. Seketika, Duan Lingtian menjadi seperti busur berat yang ditarik ke batasnya bahkan tulang punggungnya mulai bergetar. Tubuh bagian atasnya tiba-tiba miring ke depan saat tinju kanannya memanfaatkan momentum dan melesat keluar, mengerahkan kekuatan yang luar biasa seperti tanah longsor. Tinju runtuh. Duan Lingtian dengan terampil menghindari tinju harimau Li Xin, dan, dalam sekejap Li Xin dibawa ke depan oleh kelembaman, dia tanpa ampun meninju bahu kanan Li Xin. Kaca, suara patah tulang terdengar. Li Xin diledakkan di udara sambil mengeluarkan teriakan melengking, seolah-olah dia adalah babi yang disembelih. Meskipun kekuatan Li Xin 20 pon lebih banyak dari Duan Lingtian, dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan itu. Bang! Tubuh Li Xin dengan keras menghantam tanah, dan dia mengeluarkan gelombang tangisan melengking saat tubuhnya sangat gemetar dan mengejang kesakitan. Kesunyian. Seluruh area menjadi hening. Dari penatua kelima Li Ting hingga setiap murid keluarga Li di lokasi, mulut mereka menganga saat mereka melihat dengan tidak percaya pada pemandangan di depan mata mereka. Tinju runtuh yang Duan Lingtian gunakan barusan, menurut mereka, itu hampir seperti dewa. Bab 5, Seniman Bela Diri Jenius. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lucas Lincoln. Keterampilan bela diri apa yang baru saja digunakan Duan Lingtian? Itu tidak terlihat seperti keterampilan bela diri. Tampaknya seperti pukulan lurus biasa, tapi dia dengan mulus menghindari tinju harimau Li Xin, pindah ke punggung Li Xin, memutar tubuhnya, dan mengayunkannya dengan pukulan itu, yang semuanya terjadi hanya dalam sekejap. Aku bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Dia. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin gerakan yang begitu kuat bukan keterampilan bela diri? Duan Lingtian membelah tulang belikat Li Xin hanya dengan satu pukulan. Murid keluarga Li berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melihat melalui tinju runtuh yang digunakan Duan Lingtian. Gerakan tinju itu, meskipun kelihatannya sederhana, kekuatannya benar-benar mengejutkan. Pisau bahu Li Xin telah benar-benar hancur. Lengan kanannya lumpuh. Penatua kelima memeriksa luka Li Xin dan menghirup udara dingin. Dia menunjukkan ekspresi terkejut singkat ketika dia melirik Duan Lingtian. Seorang seniman bela diri level 1 dari Body Tempering Stage sebenarnya mampu melakukan serangan yang begitu hebat. Setelah menugaskan beberapa murid keluarga Li untuk membawa Li Xin pergi untuk pengobatan, Li Ting berjalan ke arah Duan Lingtian, yang dengan tenang berdiri di sana. Pada saat ini, dia memiliki kesalahpahaman bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang pemuda tetapi seorang ahli kawakan dari Martial Dao. Teknik tinju yang kau lakukan tadi, apa namanya? Itu tidak memiliki komplikasi keterampilan bela diri umum dan malah memberikan kekuatan seperti tanah longsor. Sudah berapa lama kamu membudidayakannya? Li Ting melirik Duan Lingtian dengan mata berbinar. Murid keluarga Li tidak dapat melihat kedalaman gerakan itu, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Langkah itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya menggunakan metode pengerahan tenaga yang hebat. Pada saat Duan Lingtian mengayunkan tinjunya, kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi sempurna ke satu titik. Itu adalah prestasi yang sulit bahkan untuk keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi untuk dicapai. Tidak, mungkin bahkan keterampilan bela diri Profound Rank biasa tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Seni bela diri benua awan dibagi menjadi 4 peringkat, dari tinggi ke rendah, surga, bumi, mendalam, dan kuning. Setiap peringkat keterampilan bela diri dibagi lagi menjadi 3 kelas, tinggi, menengah dan rendah. Di keluarga Li, selain keterampilan bela diri peringkat kuning kelas rendah dan menengah yang ditempatkan di paviliun bela diri, hanya ada satu keterampilan bela diri peringkat kuning kelas tinggi, Winchester Palm. Keterampilan bela diri ini hanya diizinkan untuk dibudidayakan oleh seniman bela diri keluarga Li yang berada di tahap pembentukan inti atau di atasnya.
Tapi Li Ting tahu bahwa bahkan jika Winchester Palem dikuasai, pengerahan tenaga masih akan kalah dengan gerakan sebelumnya. Ini disebut tinju runtuh, kata Duan Lingtian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang waktunya yang dihabiskan untuk mengolahnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia mengolahnya selama lebih dari 10 tahun? Collapsing Fist, salah satu gerakan Five Elemental Fist dari foam dan wheel boxing, adalah jenis pukulan lurus. Saat mengerahkan kekuatan, itu menekankan pada menyembunyikan akumulasi kekuatan dan melakukan serangan tak terduga, cepat, dan intens yang menembus organ dalam. Itu adalah jenis teknik tinju dengan kemampuan penetrasi yang kuat. Collapsing Fist tampak sederhana, tetapi sebenarnya mencakup pengerahan tenaga dari seluruh tubuh, termasuk organ dalam. Untuk mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Duan Lingtian, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras. Penatua kelima, aku akan kembali ke rumah. Tentang kejadian hari ini, saya yakin Anda memperhatikan siapa yang memprovokasi siapa yang lebih dulu. Saya harap Anda dapat memberikan kesaksian atas nama saya. Duan Lingtian mengangguk ke arah Li Ting, berbalik, dan pergi. Tinju runtuh. Anak ini luar biasa, Li Rou. Selama ini, bahkan kau ditipu oleh putramu, dia menyembunyikan kemampuannya dan menunggu saat yang tepat. Li Ting menarik napas dalam-dalam dan mencoba menstabilkan suasana hatinya yang gelisah. Dia memperhatikan bahwa tinju runtuh Duan Lingtian bukanlah keterampilan bela diri yang dapat dikembangkan dengan cepat atau dengan mudah. Dia secara alami percaya bahwa Duan Lingtian dengan sabar menahan, menyembunyikan kekuatan dan kelemahannya. Murid-murid keluarga Li di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran itu bubar. Mereka semua tahu bahwa pukulan mengerikan yang dilakukan Duan Lingtian disebut Collapsing Fist. Memuaskan. Setelah tiba di rumah, Duan Lingtian menghela nafas lega saat senyum singkat muncul di wajahnya yang belum dewasa. Sejak tiba di dunia ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusi foam dan wheel boxing tanpa menahan diri. Pada saat itu, dia merasa seperti kembali ke kehidupan sebelumnya, yang penuh dengan kegembiraan dan pertumpahan darah. Duan Lingtian kembali ke kamarnya dan memperhatikan bahwa cairan penempat tubuh 7 harta karun yang tersisa hanya cukup untuk 2 kali mandi obat lagi. Sepertinya aku perlu meminta ibu untuk membelikanku lebih banyak ramuan obat. Duduk di bak mandi, dia mengolah teknik perang 9 naga sambil menikmati pemandian obat. Duan Lingtian berkultivasi dengan sungguh-sungguh, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa, karena kemenangannya melawan Li Xin, ada gangguan besar di keluarga Li yang dulunya tenang. Hai, Anda telah mendengar. Putra Penatua ke-9, Duan Lingtian, menyelesaikan tempering tubuhnya dan telah melangkah ke level 1 dari Body Tempering Stage. Aku tahu itu sejak lama. Apakah Anda tahu bahwa Duan Lingtian tidak hanya melangkah ke tingkat 1 tahap tempering tubuh, dia bahkan melukai Li Xin selama pertempuran publik yang disaksikan oleh Penatua kelima, dia bahkan melumpuhkan salah satu lengan Li Xin. Betulkah? Li Xin sudah berada di level 2 Body Tempering Stage, dan dia bahkan mengembangkan keterampilan bela diri tingkat rendah Yellow Rank Fierce Tiger Fist ke tahap awal. Jangan bilang dia bahkan tidak bisa mengalahkan seniman bela diri tahap tempering tubuh tingkat pertama seperti Duan Lingtian. Tinju harimau yang ganas tidak berguna. Tinju runtuh Duan Lingtian tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya telah dilucuti dari semua kemewahan dan kembali ke kesederhanaan, sekarang itu hebat. Bahkan Penatua kelima menyatakan kekagumannya terhadapnya. Efek tinju runtuh Duan Lingtian menjadi semakin dibesar-besarkan saat berita itu menyebar. Beberapa murid keluarga Li menyatakan itu sebagai keterampilan bela diri peringkat mendalam, beberapa menyatakannya sebagai keterampilan bela diri peringkat bumi, dan beberapa bahkan menyatakan bahwa tinju runtuh Duan Lingtian adalah keterampilan bela diri peringkat surga. Di dalam sebuah kamar di halaman luas dari perkebunan keluarga Li, Penatua ke-7 Li Kun berdiri di samping tempat tidur, memandangi bahu putranya yang patah yang sangat lelah sehingga dia tertidur. Di telinganya, suara Penatua Agung masih terngiang, Penatua ke-7, jika itu hanya tulang retak atau patah biasa, maka mengonsumsi pil cedera emas tingkat 9 dan beristirahat akan cukup untuk menyembuhkan lukanya. Tapi tulang belikat anakmu Li Xin telah benar-benar hancur, bahkan jika kamu bisa mendapatkan pil cedera emas kelas 8 dari Patriark, tidak ada bedanya, aku turut berbela sungkawa. Duan Lingtian, aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Mata Li Kun terbuka lebar dan memancarkan cahaya kebencian saat dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, origin energi meledak saat dia menggeram dan meraung. Ayah, bagaimana kabar adikku? Tepat pada saat ini,
Suara tergesa-gesa terdengar dari luar, saat sosok bergegas masuk ke dalam ruangan. Orang ini adalah Li Jie, putra tertua dari Penatua ke-7 dan seorang seniman bela diri jenius yang terkenal dari keluarga Li. Dia melangkah ke tingkat keempat Body Tempering Stage pada usia 16 tahun, dan dia bahkan menguasai keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat menengah Falling Leaf Palm. Murid keluarga Li dianggap dewasa pada usia 16 tahun. Setelah upacara kedewasaan, mereka biasanya akan dikirim untuk membantu di salah satu bisnis keluarga Li di kota angin segar, dan bahkan Li Jie tidak dibebaskan dari tugas ini. Dia bergegas pulang ketika dia mendengar bahwa adiknya Li Xin telah terluka parah. Li Kun menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang sangat berat, "Jie kecil, adikmu, bahu kanannya lumpuh, bahkan Grand Elder tidak bisa melakukan apa-apa." "Apa?" Tubuh Li Jie gemetar, seperti disambar petir. Grand Elder dari keluarga Li adalah alkemis kelas 9 yang terkenal di seluruh kota angin segar. Bahkan Grand Elder tidak dapat mengobati luka adiknya. Dia jelas tentang apa yang tersirat ini. Xin kecil, berdiri di sisi tempat tidur dan menatap Li Xin yang tertidur lelap, mata Li Jie terbuka lebar dan memancarkan cahaya kebencian tidak kurang dari Li Kun. Ibunya meninggal saat melahirkan adik laki-laki ini. Dia sangat menyayangi adik laki-lakinya selama ini, entah itu makanan atau mainan, dia akan selalu mengutamakan adik laki-lakinya. Tapi sekarang, bahu kanan adiknya lumpuh, dan masa depannya hancur. Hati Li Jie dipenuhi amarah. "Ayah, apakah kamu yakin itu Duan Lingtian?" Li Jie bertanya sambil menatap Li Kun. Ketika dia pertama kali mendengar tentang kejadian ini, selain mengkhawatirkan adiknya Li Xin, dia merasakan rasa tidak percaya, bagaimana mungkin sepotong sampah yang bahkan tidak bisa menyelesaikan tempering tubuh mampu melukai adiknya dengan parah. "Ya, saya berbicara dengan Penatua kelima. Itu Duan Lingtian. 3 hari yang lalu, potongan sampah itu bahkan belum menyelesaikan body tempering. Tapi siapa yang tahu bahwa hari ini dia tidak hanya melangkah ke level pertama body tempering stage, tetapi juga mengalahkan adik laki-lakimu. Dia bahkan diduga menggunakan keterampilan bela diri peringkat tinggi yang disebut Collapsing Fist." Li Kun menggertakkan giginya sambil berkata, "Tingkat 1 tahap tempering tubuh, runtuh tinju, ya." Li Jie tertawa dingin, tatapannya seperti ular berbisa, "Ayah, ikuti aku." Di halaman yang tenang, "Bu, kamu mengirimku. Apakah sesuatu terjadi?" Duan Lingtian, yang baru saja keluar dari kamarnya setelah dia selesai menyerap cairan penempat tubuh 7 harta karun, menatap ibunya Li Rou dengan ekspresi sedikit malu. Li Rou menatap putranya dengan sedikit linglung. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar sebelumnya. Sejauh yang dia ketahui, putranya mampu menyelesaikan tempering tubuhnya dan melangkah ke tingkat pertama tahap tempering tubuh adalah prestasi yang sulit. Tapi anak ini, dengan hanya 1 perjalanan ke paviliun bela diri, dia melumpuhkan lengan putra bungsu Penatua ke-7 dan bahkan memberinya cedera yang tidak dapat diobati. "Fist runtuh, Tian, bukankah seharusnya kamu menjelaskan kepada ibu ketika kamu mempelajari keterampilan bela diri yang bahkan Penatua kelima akan berseru dengan kagum?" Li Rou memandang Duan Lingtian dengan senyum tipis. "Bu, jika saya memberitahu Anda bahwa ketika orang tua itu mengajari saya formula obat, dia juga mengajari saya teknik tinju ini, apakah Anda akan percaya?" Duan Lingtian tersenyum malu. "Tian, kamu sudah dewasa, karena kamu memiliki rahasia yang tidak dapat kamu ungkapkan, ibu tidak akan memaksamu. Tapi kamu harus ingat, tidak peduli kapan dan apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untukmu." Li Rou melirik Duan Lingtian dalam-dalam, menghela nafas pelan. "Mama." Hati Duan Lingtian bergetar, matanya sedikit merah. Tepat pada saat ini, suara yang menjijikkan seperti lalat memecah suasana hangat antara ibu dan anak. "Penatua ke-9, Li Kun meminta audiensi. Dia masih berani datang ke sini." Mata Li Rou bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, Penatua ke-7 Li Kun dan putra sulungnya, Li Jie, berjalan ke halaman, sambil menatap penuh kebencian pada Duan Lingtian. "Penatua ke-7, kamu tidak datang ke sini dengan sengaja hanya untuk membuat masalah bagi putraku kan?" Li Rou maju selangkah, melindungi Duan Lingtian di belakangnya, dan tersenyum ringan. "Tetua ke-9 tenanglah, pertempuran antara putra Anda, Duan Lingtian, dan putra saya, Li Xin, disaksikan oleh Penatua kelima. Lengannya yang lumpuh adalah konsekuensi dari keterampilan rendahnya, dia tidak bisa membenci siapapun kecuali dirinya sendiri." Li Kun menarik napas dalam-dalam saat dia menekan amarah di hatinya.
Lalu, penatua ketujuh datang ke sini untuk. Li Rou menjadi penasaran setelah mendengar apa yang dikatakan Li Kun. Salam penatua ke-9, Li Jie, yang berada di samping Li Kun, berdiri dan berkata. Setelah menyapa Li Rou, mata Li Jie berbinar saat dia melirik Duan Lingtian. Penatua ke-9, ayah saya mengikuti saya ke sini, alasan saya datang ke sini adalah untuk menantang Duan Lingtian. Kudengar collapsing fist miliknya sangat hebat. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Li Rou berubah sedingin es. Li Jie, jika ingatanku benar, kamu 1 tahun lebih tua dari anakku dan telah melangkah ke tingkat keempat tahap tempering tubuh. Sementara putraku hanya di tingkat pertama tahap tempering tubuh, bukankah kamu malu pada dirimu sendiri karena menantangnya? Li Rou melirik Li Jie dan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua ke-9, Duan Lingtian bukan seniman bela diri tahap tempering tubuh tingkat pertama yang biasa. Dia dengan mudah mengalahkan adik laki-lakiku, dan kekuatannya luar biasa. Li Jie tersenyum, seolah dia tidak menyadari wajah Li Rou menjadi dingin. Tepat ketika Li Rou hendak melihat tamunya keluar dengan kasar, Duan Lingtian berjalan keluar dari belakangnya. Aku bisa menerima tantanganmu, tapi aku punya satu syarat.